Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama gue Andriansa. Oke, di video kali ini gue bakalan cerita. Jadi udah hampir 1 minggu lah gue nggak upload video dan nggak ada kabar dimanapun ya. Jadi sebelumnya gue udah bikin video pas gue bikin konten yang jualan es boba, dan part 1, part 2, dan setelah itu menghilang. Jadi kenapa menghilang? Bukan gue vakum dari dunia hiburan, ya kreator lah, kreativitas. Jadi gue di sini diisolasi mandiri. Jadi gue gak bisa kemana-mana, gue gak bisa bawa motor, bawa kendaraan, gak bisa main keluar, punya di rumah paling jalan-jalan. Dan setelah gue posting di Facebook, SW, Instagram, dan tentang gue, dan gue menceritakan kenapa gue gak hari-hari ini kenapa menghilang dan gak ada kabar. Jadi ceritanya, jadi gue sekalian jawab dan sekalian gue klarifikasi atau menjelaskan kronologi apa yang terjadi sama gue guys ya. Jadi banyak yang di Facebook nanya, di WhatsApp, di Instagram, kenapa bang, tangannya kenapa, kok bisa gitu, dimana jadiannya, kok bisa, itu kenapa, itu bla bla bla. Jadi gue akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Jadi gue tuh bukannya gak mau balas, tapi jawabannya sama pasti kayak gini. Jadi gue mau jawab pertanyaannya, kenapa tangan gue sampai bisa kayak gini, digendong kayak gini guys ya. Jadi begini ceritanya. Pas hari Jumat kemarin ya, hampir udah 6 hari, pas malam Jumat, gue gak tahu itu malam Jumat ya. Jadi pas jam 5 gue mau ada dari grup WhatsApp itu, gue ada kumpul di Caringin, sekitar pasar Caringin itu ya, sama Bang Ato, Mbah Dukun, dan Bang Comel, dan banyaklah grup kongres yang gue di situ bakalan menceritakan asal muasal channel YouTube yang baru gitu, namanya Kongres. Jadi di situ gue akan menceritakan tentang kebiasaan dan keseharian orang Sunda. Jadi gue ngebahas, gue yang bahas di situ, gue bakalan bahas soal kenapa tangan ini gitu. Jadi jam 5 itu gue tuh mau ke pasar itu dan mau ngumpul, dan setelah itu gue mau jemput. Dan di situ tepatnya di jam pertengahan gue lagi santai ya di jalan Caringin Cikalang di situ pokoknya. Kalau kalian tahu daerah Bogor atau daerah Caringin, Ciawi, Cigombong dan sekitarnya, kalian kalau lewat Cikalang pasti tahu yang jalannya beton itu, Ecor. Nah di situ gua tuh lagi santai bawa motor, lah paling kecepatan 10 km per jam, dan yang gua sodok si motor satu lagi tuh pelan, dan juga pun gitu ya, maju dikit, agak pelan juga majunya. Di situ gua gak tahu kayak lagi noleh atau lagi, pokoknya itu kesalahan gua ya, karena lalai dalam berkendara. Nah sebelum gua terjatuh, di depan gua ada sekitar 10 atau 5 meter lah mobil di depan, tiba-tiba berhenti mendadak. Dan berhenti mendadak bukan karena sebab si mobil itu, tapi karena di depannya ada yang nyebrang. Kesalahan si yang nyebrang itu, kenapa nyebrangnya setengah-setengah, tahu pasti kalian udah tahu lah. Atau cewek atau ibu-ibu atau siapapun yang nyebrang itu kalau suka ragu-ragu gitu kan gini ya, jadi mau enggak gitu. Jadi si mobilnya mungkin kaget dan ngerem dadak, dan gue di belakang pas nengok ke depan, pas lihat si mobil rem dadak, gue refleks rem tuas kiri kanan, gue rem langsung seret gitu lah, kecet gitu, dan kedua kali ngerem gue langsung jatuh dari situ. Dan di situ gue kepikiran, itu posisinya agak ke pinggir yang enggak terlalu di tengah ya. Jadi gue kalau dibuang ke kanan takutnya nabrak si yang nggak keren ya, takutnya nabrak yang nyebrang itu.
kalau gua lurusin nanti gua yang buang duit dan harus ganti rugi sama si mobil itu, mobilnya nanti kena tabrak gua gitu lah maksudnya. Dan kalau gua buang ke kiri, di kiri itu udah jalannya paling setengah meter, takutnya gua nyungsep ke warung atau parit gitu. Jadi itu gua langsung banting setir, jatuh di situ, bolak balik dan gua ini tangan tuh kebanting ke jalan. Jadi karena gue kebanting jalan jadi gini. Alhasil pas gue bangun situ banyak orang yang dari seberang nyamperin tapi nggak ada bantuin. Gue bangun sendiri dan setelah bangun gue duduk gini. Tangan ini gue udah taruh di paha. Gue tahu lah kalian yang rasain kalau pernah jatuh. Gimana sih rasanya? Peredaran darah itu agak kencang, jantung berdebar. Napas pun nggak terkontrol. Jadi itu ada satu bapak-bapak yang menawarkan minuman ya untuk saya minum. Tapi di situ saya sadar bahwa masih sadar ya dan masih deg-degan gitu. Kalau orang jatuh itu jangan langsung minum pokoknya. Takutnya kan si saluran pernapasan nggak lancar karena kaget atau shock dia. Jadi gue tahan di situ sekitar 5 menit. Setelah gue udah pernapasan udah lancar, lalu gue minum. Dan situ gue belum sadar ya bahwa tangan gue itu yang ini ya, pergelangan tangan ini lepas. Dan dari sebelum mata tangan ini kan di atasnya kan ya, di sini retak, lepas retak. Jadi gue pas naruh tangan kiri di paha itu udah melepai ini nih, udah gini, nggak bisa gerak. Dan alhasil yang bantuin itu gue cuma yang pertama satu, yang orang lain yang mungkin ada yang minggir si motor sih di pinggir ya pas gue bawa kecelakaan itu. Dan di situ gue telepon om gue ya yang di pasar yang gue mau tuju itu. Pertama telepon gue nggak diangkat, diaktif. Kedua kali diangkat dan di situ langsung gue kasih sama si abang-abang yang nolongin gue yang ngasih minum itu. Dan ceritanya si abang itu jadi gimana ya, si Bang Arto teman gue itu om gue itu ngangkat dan kok siapa ini, musuhnya siapa, kok nama gue tapi yang ngangkat orang lain, takutnya kenapa. Dan di situ si om gue itu kaget ya. Pas si abang-abang yang suruh gue angkat telepon itu ngomong ini temennya ini kecelakaan di sini bla 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 bla. Dan si om gue itu kaget kenapa bla. Dan sudah diceritakan, datanglah. Jadi sebelum gue tahu ini tangan gue lepas atau gimana ya, datanglah di 2 menit kemudian. Setelah itu kaget kan, lihat tangan gue diraba. Nggak lama anterin motor gue ke pasar dulu, dia balik lagi bawa papan dan tali rapia. Di situ kenapa tangan gue diikat? Diikat dilurusin. Diminta mau dibawa kemana, mau dibawa ke Cimande atau ke rumah gitu. Di situ gue pilih ke rumah rame dan pasti gak bener lah. Di situ gue minta untuk langsung dibawa ke Cimande, langsung diurut. Itu juga gak sadar, gak ngeh kalau itu malam Jumat guys ya. Ya itu gue jadikan pelajaran ya bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi. Pokoknya tidak ada yang tahu musibah itu. Di situ gue alhamdulillahnya gak ada yang luka lebih parah dari ini ya. Cuma tangan ini baret dan tangan kaki dan sikut, muka enggak. Jadi buat kalian yang mau kendaraan mau jauh mau deket, pakailah safety, pakai helm atau pakai jaket ya. Jadi biasanya gue tuh kalau kemana-mana, kalau deket, kalau jauh biasanya pakai helm. Tapi pas hari itu gue gak pakai helm. Tapi untungnya gue gak kenapa-napa dari kepala, pokoknya dari muka gak ada lecet sedikit, alhamdulillahnya. Jadi buat orang Sunda itu patah dikit juga pada untungnya, untung gak patah. Jadi untung gitu. Padahal itu emang sakit. Dan di situ gua dan diurut lah di sebelah. Jadi diurutnya itu kalian tau lah kalau diurut itu gimana rasanya. Yang dinamakan sakit tak berdarah itu ya diurut seperti ini. Yang diurut seperti ini sakit tak berdarah, itu namanya sakit tak berdarah. Ya lebih baik sakit
hati daripada sakit yang kayak gini. Ini tuh sakit di kan kalau sakit tadi kan digosipin gak bakalan kena sakit, kena hati ya. Kalau ini ke kesenggol dikit sakit yang minta ampun. Dan di situ yang ada di pikiran gue tuh cuma cewek gue. Takutnya cewek gue pulang, kayaknya gue mau jemput cewek gue gitu. Dan di situ gue telepon cewek gue dan dia tuh nggak percaya bahwa gue tuh kena musibah atau celaka gitu ya. Dan di situ pun cewek gue nyamperin ke tempat urut itu, tempat om gue, dan sampai nganterin ke rumah gue, bawa motor gue gitu. Nah seperti itu ceritanya guys. Jadi intinya gue kecelakaan di Cikarang jam 5 malam Jumat tuh. Ini di sana sakit guys. Kalau percaya kalian boleh kalian lihat tuh. Gue di sini pakai 2 papan, jadi unboxing dulu ya. Ini papan, dan ini kain kasa, dalamnya itu pakai telur biar dingin, dan ada kapasnya juga guys tuh. Kalian bisa lihat, ini tuh bingkang guys, kalau jadinya bingkang. Kalau ke senggol dikit sakit guys ya. Jadi gue baru 5 hari 6 hari ini udah bisa gerak-gerakin. Ya kayak gitulah pokoknya. Kalau nggak pakai ini nanti sakitnya katanya sih kalau lepas gini, tangan lepas gini bisa sampai 5 bulan sembuhnya. Mudah-mudahan sih cepat ya, biar gue bisa beraktivitas kembali. Dan kalau motor gue nggak masalah ya, motor baret atau nggak masalah, yang penting orangnya selamat. Oke, terima kasih buat kalian yang menyimak video gue. Jadi kesimpulan atau pelajaran dari video ini dan cerita gue dan kenapa gue, jadi intinya bawa motor lah berhati-hati, taati peraturan dan pakai safety. Pokoknya mau dekat mau jauh pakai helm. Jadi jangan ugal-ugalan di jalan. Jadi gue nggak ugal-ugalan, tapi jangan ugal-ugalan di jalan, jangan sampai mencelakai orang lain. Dan pokoknya buat yang nyebrang berhati-hatilah. Kalau keadaan kosong kalian boleh nyebrang. Kalau misalkan ramai jalan, banyak kalau dalam mobil atau motor, kalaupun selang 1-2, kalau misalkan kalau mau nyebrang, sesuaikan dengan hati lah. Kalau misalkan kalau kalian ragu-ragu, jangan nyebrang, takutnya itu bisa membuat orang itu kalau bahasa Sundanya itu kagok, jangan ngagok guys gitu. Kalau misalkan kalau kalian nyebrang masih jauh, nah masih jauh juga harus di stop juga, jangan mentang-mentang jauh juga di stop, lari aja. Kan siapa tahu mobil itu kan kecepatan bisa orang lagi gak konsen atau apa, atau ya kayak gitulah. Pokoknya hati-hati buat kalian semua, jaga kesehatan, taati peraturan, terapkan prokes kesehatan di PPKM ini. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke, bye bye. Dadah.